Kalau kita ingin baik-baik saja, tanpa ada permusuhan, tanpa ada pertikaian, tanpa ada persengketaan, jauhilah membanding-bandingkan, jauhi juga sifat apa? Iri dengki. Nabi bersabda, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia akan senantiasa baik-baik saja pasti selama di antara mereka tidak saling iri dengki. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa kita di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petang hari ini seperti yang sudah diketahui bersama, insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Imam Abul Fida Ismail bin Kathir, atau yang lebih dikenal oleh kita dengan sebutannya Imam Ibnu Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Marilah kita perhatikan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pemahaman yang terbaik untuk kita semua di dalam mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya kurang lebih walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan memberikan bala, suatu ujian kepada kalian. Lam di sini adalah lam taukid yang masuk ke dalam fi'il mudhari', sehingga kita terjemahkan benar-benar untuk menguatkan makna. Dan kami benar-benar akan memberikan bala, ujian kepada kalian, bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu berupa rasa ketakutan, wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta-harta, wal anfusi wath thamarat, hilangnya jiwa serta buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beritahu kabar gembiralah, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, mereka ialah apabila ditimpa suatu musibah, qalu, mereka langsung berkata, inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semuanya pasti akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka lah yang akan mendapatkan salawat serta rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang sesuatu yang pasti akan terjadi di tengah-tengah kita. Apakah itu? Al-bala, suatu ujian, musibah. Tidak selamanya hidup yang kita alami berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita inginnya sehat terus-terusan, ya, kita juga inginnya senang, kita juga inginnya selalu mudah dalam segala urusan. Namun kenyataannya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, begitulah hari-hari yang berbeda akan kami putarkan di tengah-tengah manusia. Kadang hari ini hari senangnya fulan,
Nanti besok hari senangnya fulan, namun deritanya fulan. Begitu Allah Subhanahu wa taala putarkan. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu manusia di dalam dunia ini yang terus berjalan dengan lancar. Mereka pasti akan melewati ujiannya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kadar kemampuan kita dalam menerima ujian. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka tidak mungkin datang kepada kita ujian, kenyataannya kita tidak mampu memikulnya, kenyataannya kita tidak mampu melewatinya. Karena di situ nanti ada unsur kezaliman, dan Allah tidak pernah menzalimi kepada seorang hamba. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang terkenal di tengah-tengah kita, bahwa manusia akan menerima ujiannya masing-masing sesuai dengan kadar agama yang dia bawa. Jangan pernah kita komplain, kok ujian saya berat banget kalau dia kok ringan ya. Lu mah cemen baru segini. Nah, coba lihat saya. Sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Derita kesusahan yang dialami oleh orang bisa jadi itu maksimal, walaupun menurut orang lain itu belum maksimal. Maka kita nggak boleh, dasar kamu begini aja cemen, begitu aja pasrah. Ayo yang kuat dong. Seharusnya bagi kita ialah terus memotivasi, menyemangatkan, jangan dicela. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur segala ketentuannya untuk seluruh hamba. Maka dijelaskan dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu wal-amthal. Manusia yang paling berat balanya, ujiannya adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang akan diberi bala, ujian sesuai dengan kadar agamanya. Wa in kana qawiyan ishtaddal bala. Kalau agama yang dia miliki, yang dia punya kuat, pasti akan semakin berat ujiannya. Oleh sebab itu ikhwan, kalau kita melihat perjalanan kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang ujian para nabi, demi Allah kalau kita yang memikulnya nggak bakalan mampu. Udah itu aja ya. Kalau kita yang memikulnya tidak bakalan mampu. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diasingkan oleh umatnya pada jijik karena penyakitnya. Beliau seorang diri menghadapi ujian ini. Bukan setahun 2 tahun, tapi hampir 20 tahun. Mungkin kalau kita sudah bunuh diri, betul tidak? Tetapi Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin memberikan ujian contohnya yang sudah diberikan kepada Nabi Ayub sekarang diberikan kepada kita. Nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang agama kita masing-masing. Tetap kita selalu bersiap-siap. Pasti akan ada bala ujian. Walaupun sekarang kita belum
insya Allah ke depan ada. Harus bersiap-siap seorang muslim itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh penyair orang Arab ya, sering kita dengar, thamaniyatun la budda alal fata wa la budda alaihi an tamura thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti akan dilewati oleh seorang hamba. Mau tidak mau dia harus melewati salah satu dari 8 perkara tadi. Kemudian ke-8-8-nya disebutkan oleh penyair tadi. Hamun wa sururun, kesedihan, kebahagiaan. Kadang kita hari ini sedih, orang lain bahagia, besok sebaliknya, begitu ya. Hamun wa sururun. Kemudian ada lagi ijtima'un wa furqatun, perkumpulan, perpisahan. Sekarang kita berkumpul, nanti kalau salah satu dari kita keluar negeri, salah satu dari kita sudah pindah, pisah. Atau salah satu dari kita meninggal, ya udah nggak ada apa pertemuan perkumpulan. Kemudian yang kelima dan yang keenam, penyair tadi mengatakan wa usrun wa yusrun, kesulitan serta kemudahan. Hari ini kita lagi sulit, orang lain enggak. Nanti sebaliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghardik orang yang meminta bantuan, karena jangan sampai Anda mengatakan kok minta terus misalkan ya. Mungkin Anda sekarang belum di posisinya dia. Setidaknya kalau Anda nggak ngasih ya jangan menghardik. Wa ammasa ila fala tanhar. Kalau Anda nggak mau ngasih bantuan, ya udah kasih uzur, ya maaf. Nggak perlu diomelin, nggak perlu dicaci maki dan seterusnya. Khawatirnya nanti ke depan kita posisinya seperti dia. Karena usrun dan yusrun akan Allah putar di antara manusia. Kemudian yang ke-7 dan yang ke-8, tsumma saqamun wa afiyah. Saqam sakit, afiyah apa? Sehat. Sekarang kita sehat, teman kita lagi sakit. Besok bisa jadi tukeran, ya kan? Ya. Makanya kita berkunjung kalau ada teman yang sakit. Semangatin, motivasi terus sama dia. Kita hibur dia, kita katakan, kamu gak sendirian yang sakit, ada yang lain kok. Bisa jadi ke depan saya yang sakit gantinya. Begitulah kenyataan hidup. Kita harus terus-menerus belajar ikhlas menerima kenyataan hidup yang sudah menghampiri kita. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang mulia ini suatu ketetapan yang pasti datang. Wala nabluwannakum, sampai menggunakan lam taukid, ya enggak? Kalau lam taukid berarti kan maknanya penguatan. Padahal asal fiilnya ialah nablukum, ya enggak? Di sini ada lam taukid dan ada nun taukid lagi. Wala nabluwannakum, lam dan nun yang terdapat di fiil mudhari' nablu bukan dari fiil mudhari' itu sendiri, tetapi tambahan supaya bermakna lebih kuat, lebih pasti. Maka manusia harus bersiap-siap. Jangan sekarang lagi senang, lagi sehat, kemudian lalai. Ya. Akhirnya begitu datang sakit, begitu datang kesusahan, mental dia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah sebutkan beberapa ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Ayyuhal hadirun wal hadirat. Pertama, contohnya ialah minal khauf. Sesuatu berupa rasa takut. Ini termasuk ujian. Kalau kita hatinya lagi ketakutan terus,
karena khawatir begini dan begitu, ujian. Kalau kita hari-harinya lagi diancam oleh musuh terus, ujian. Kalau kita sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut sehingga hatinya selalu merasa aman, nikmat. Yang harus apa? Disyukuri. Sebab hati seorang manusia apabila penuh dengan rasa ketakutan, dia nggak bisa beraktivitas dengan baik. Pasti mau jalan ke sana, wah kayaknya nanti musuh saya menghadang di sana. Mau ke kanan, wah kayaknya udah dikepung. Akhirnya menyendiri. Wah di rumah pun nanti khawatir datang orang ke sini. Terus begitu. Kembalikanlah kepada diri kita, Bapak Ibu. Hati kita sekarang gimana? Aman, merdeka? Alhamdulillah berarti. Ya. Itu karunia nikmat yang sangat besar dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekarang saya lagi dalam ketakutan, ujian. Lewatilah dengan baik. Iringilah dengan zikrullah. Mengingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk ibadah yang disebut sebagai isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Ada bentuk ibadah yang disebut sebagai isti'anah, minta apa? Pertolongan kepada Allah. Ada juga bentuk ibadah yang disebut sebagai istighatsah, minta keselamatan. Supaya kita jangan sampai ada rasa takut lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam membaca zikir ini supaya tidak ada rasa takut. Ya enggak? Karena segala sesuatu yang mengatur Allah. Maka yang akan menghilangkan musibah tersebut, ujian tersebut juga hanya siapa? Allah. Begitu diucapkan kalimat zikir ini, enggak ada rasa ketakutan sama sekali Nabi Ibrahim. Bahkan yang ada pertolongan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya nar kuni bardan." Wahai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Sesuatu yang tadinya mustahil di mata manusia, tetapi Allah ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha kuasa, maha mampu, tidak mustahil lagi. Namanya api kan konotasinya bahaya, panas, ya enggak? Awas ada api, kaget kita kan. Masa awas ada api, asik, mana? Kan kayak gitu kan. Kemudian orang mengatakan, lihat aja, kamu kalau bermain api dengan saya, bakalan celaka. Nah kalau bermain api berarti kan apa? Bahaya, maknanya begitu. Nabi Musa alaihi salatu wasallam waktu masih bayi, dihadapkan kepada beliau dua pilihan, mau roti atau mau apa? Api. Ternyata beliau memilih apa? Api, sehingga menjadikan dengan sebabnya apa? Cadel. Itulah konotasi bahasa api yang kita dengar, selalu membahayakan, panas. Enggak mendinginkan, menyegarkan, menyelamatkan, tidak, ya. Tetapi Allah jadikan api di zaman Nabi Ibrahim yang membakar Ibrahim waktu itu, api beneran, bukan main-mainan, dingin dan menyegarkan Nabi Ibrahim. Segala ketakutan yang kita alami iringi dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakilah doa perlindungan, ya. Kita keluar rumah titip istri dan anak-anak kepada siapa? Allah. Ucapkanlah Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Perbanyaki. Niscaya segala kejahatan yang akan menyerang kita sehingga timbul rasa ketakutan, Allah hindarkan semuanya. Allah selamatkan kita semuanya, insya Allah. Kemudian bentuk ujian yang kedua, Bapak Ibu, ialah al-ju'. Rasa apa? Kelaparan. Apalagi zaman sekarang.
Orang yang tidak tahan lapar pasti akan melakukan banyak apa? Banyak cara dalam kerjaannya. Karena dia tidak mau lapar. Berarti dia melewati ujian tersebut tidak baik. Tidak sukses. Langsung dia cari kerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya, saya nggak tega lihat anak istri kelaparan terus. Maka saya harus begini, harus begitu, walaupun menyimpang, menyelisih dari hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu ujian kan? Ujian. Sebenarnya kita bisa melewatinya dengan baik. Kalau datang al-ju', rasa lapar kepada kita, istri kita dan anak-anak kita, insya Allah bisa melewatinya dengan baik. Seorang muslim harus memiliki husnudzon, baik sangka terhadap Allah. Begitu. Oh, ini ujian datang, aku pasti melewatinya dengan baik. Karena mungkin Allah berikan ujian ini kepadaku, ternyata aku nggak mampu. Itu nggak mungkin. Yang jadi masalah adalah kita mundur dulu. Kita putus asa terlebih dahulu. Akhirnya keluar dari kalimat kita su'udzon, buruk sangka terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya tetangga saya nggak pernah kelaparan kok. Nah, ya kan ujian orang beda-beda. Anda sekarang lapar, tetangga Anda juga ada ujian, tapi bukan berbentuk apa? Kelaparan, gitu. Udah, belajarlah kita ikhlas untuk menerima kenyataan apa? Hidup. Kalau sekarang Anda lapar, keluarga Anda lapar, berusahalah, udah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak apa? Lapar, karena hukum asal manusia itu lapar. Hadits qudsi sangat jelas. Riwayat Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Ya ibadi, kullukum ja'iun, ya enggak? Wahai sekalian hambaku, kalian itu kelaparan semuanya pasti. Illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kecuali orang-orang yang aku beri makan, maka minta makanlah kepadaku. Jangan cari pesugihan yang lain, kata Allah. Minta makan kepada siapa? Allah. Yang memiliki Asmaul Husna Razzaq adalah siapa? Allah, bukan Mbah Kakung sana, Mbah Kakung situ. Bukan Anda harus datang ke Gunung Kelut yang ada di Semarang atau di mana-mana. Gunung Bromo. Berarti Anda nggak bisa melewati ujian lapar dengan baik. Kalau Anda ingin kenyang, kalau Anda ingin dicukupi kebutuhannya, mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni ut'imkum. Minta makanlah kepadaku, niscaya aku akan beri kepada kalian. Memang ujian lapar itu berat, ya. Khususnya bagi kepala rumah tangga, pusing, lagi mikirin apa. Ternyata begini begitu, ya. Apalagi kalau sudah jatuh tempo. Yang bahagia kan jatuh cinta. Tapi kalau jatuh tempo apa? Pusing. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tentukan atas kita. Dengan kita melihat beberapa contoh ujian yang Allah sebutkan, setidaknya kita harus bersiap-siap. Setidaknya kita harus terus mohon kepada Allah supaya bisa melewatinya dengan apa? Dengan baik, tanpa mengorbankan keimanan kita, agama kita. Kemudian kalau kita puasa juga, ada ujian kelaparan enggak? Ada. Nah, antum berani puasa tapi nggak mau menerima apa? Lapar, ya gimana? Yang namanya puasa ya apa? Lapar. Loh, saya nggak mau puasa, makan aja. Saya nggak suka lapar. Nah, anggapannya kalau lapar itu langsung mati. Kayaknya nggak ada ya orang mati karena sebab apa? Puasa, itu nggak ada. Justru laparnya orang puasa ini berkah, Masya Allah, jadi sehat dia nantinya ketika buka.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan kesehatan. Ujian yang ketiga, contohnya Allah sebutkan di sini wa naqsim minal amwal. Kehilangan atau kekurangan harta. Tiba-tiba kita sudah bina usaha belum tikar, ya. Kemudian kita mulai lagi belum tikar lagi. Itu ujian, ya, ujian. Tidak ada orang yang sukses usahanya tanpa melewati tahapan-tahapan susah, itu tidak ada. Kenapa mereka bisa sukses? Karena dari awal dia bisa melewatinya dengan baik. Naqsim minal amwal, kekurangan harta, ujian yang sangat berat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Rasulullah bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya. Setiap umat itu memiliki ujiannya masing-masing, dan fitnah ujian umatku seringkalinya ada di mana? Di harta. Dengan harta saudara saling bermusuhan. Karena harta teman saling apa? Menjadi lawan. Cocok. Ya. Apalagi nanti kalau udah ada persaingan bisnis. Ya. Betul-betul ketakutannya itu lebih. Nanti rezeki saya berkurang. Nanti penghasilan saya berkurang. Akhirnya terjadi. Langsung saling saing menyaing dengan cara yang tidak sehat. Boleh saya menyaing dengan cara yang apa? Yang sehat. Ya. Kemudian kalau misalkan pas usaha kita lagi surut, teman kita lagi naik, ya sudah, berarti itu rezekinya dia, ya enggak? Mungkin suatu saat akan berbalik. Kita nggak perlu jealous. Akhirnya timbul rasa apa? Hasad. Ini yang seringkali jadi masalah buat segenap manusia. Selalu melihat kebahagiaan orang lain, akhirnya kebahagiaan sendiri tercuri. Ya, karena membandingkan itu benar, pencuri kebahagiaan, ikhwan. Antum tadinya senang dikasih 100.000 ya, 200.000 sama Ustaz Zulfa, ini buat antum. Ya senang kan? Ternyata antum melihat Ustaz Zulfa ngasih sama orang lain 300.000. Lah, kok 300.000 sih dia? Saya cuma 200.000. Jadi senang nggak? Nggak senang, akibat membandingkan. Begitu juga usaha antum kalau lagi surut, membandingkan dengan usaha yang lain, terus menerus tidak akan bahagia. Sama aja begini, mohon maaf saja bapak-bapak, antum punya istri di rumah cantik, tapi melihat di jalan apa? Ih, ini kok lebih glowing ya, lebih cantik ya. Tadinya antum udah senang bahagia sama pasangan antum, langsung jadi apa? Nggak bahagia. Makanya jangan pernah ada dalam hidup kita membanding-bandingkan. Karena itu sebab utama pencuri apa? Kebahagiaan. Akhirnya timbul rasa apa? Hasad, rasa iri. Dan iri dengki kita sudah paham ya. Kalau melihat sejarah dalam Al-Quran, sebab utama permusuhan itu ialah iri dengki. Iblis memunculkan permusuhan terhadap Adam karena apa? Iri. Kedua putra Nabi Adam saling bermusuhan karena apa? Iri. Saudara-saudara Nabi Yusuf memusuhi Yusuf karena apa? Iri juga. Maka Rasulullah bersabda, likulli ni'am a'da. Setiap nikmat, kesenangan pasti ada musuh-musuhnya. Qalu wa ma a'da'un ni'am. Para sahabat bertanya, siapakah musuh-musuh nikmat itu wahai Rasulullah yang Anda maksud? Rasulullah menjawab, alladzina yahsuduna an-nasa bima atahumullahu min fadlih. Itu orang-orang yang selalu iri terhadap karunia yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ikhwatul iman azani wa azakumullah. Kemudian contoh bala ujian berikutnya al-anfus. Kehilangan apa? Jiwa. Ada salah satu dari keluarga kita, na'udzubillah, tadinya utuh 10 orang, 12 orang, sekarang jadi 9. Berarti kan kekurangan jiwa, iya enggak? Berarti itu ujian.
Ya udah, yang namanya kita semuanya tidak menghendaki seperti itu, tapi Allah menghendakinya, kita harus beriman terhadap takdir baik ataupun apa buruknya. Pasti di situ ada hikmah, ada kebijakan tersendiri, dan ada keadilan dari Allah. Contohnya begini teman-teman, Bapak, antum punya anak 10 misalkan, ya ini misal saja, ternyata Allah ambil, mungkin karena antum nggak mampu ngasih makan mereka, sehingga Allah ambil. Atau ada hikmah yang lain, itu di antara hikmah aja. Bukan berarti setiap punya anak 10 diambil berarti Allah sudah gak percaya saya. Itu contohnya saja, ya. Hikmahnya bukan itu aja, tapi hikmah yang lain juga ada. Pernahkah kita menyaksikan orang yang lagi kerepotan punya anak, akhirnya Allah cabut? Berarti kan itu keadilan, ya kan? Walaupun yang lainnya yang punya anak Allah cabut, alasannya bukan itu. Semuanya ada hikmah. Tapi lihat dari satu sisi Allah nggak sayang, tetapi tetap Allah menyayangi kita. Manusia hanya bisa melihat dari zahir saja, tanpa melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, sementara kalian apa? Tidak mengetahuinya. Kemudian wathamarat, kekurangan buah-buahan, ya. Ini juga bagian dari rezeki penghasilan kita. Para petani yang usahanya menanam buah, kemudian tiba-tiba semuanya bangkrut. Ya, apalagi waktu zamannya Abdurrahman bin Auf, ya, seluruh petani kurma mengalami kerugian karena kurmanya apa? Busuk. Benar tidak? Mereka semuanya rugi, sedih semua. Abdurrahman bin Auf yang punya banyak duit bilang sama istrinya, bagaimana kalau kita beli seluruh kurmanya mereka dengan harga kurma normal? Yang penting kita senangi mereka. Oke. Aku yang dibeli seluruhnya. Tujuan Abdurrahman bin Auf adalah untuk memberikan kesenangan kepada mereka, untuk menolong mereka. Karena mereka lagi ditimpa ujian, wa naqsim minats tsamarat, ya. Tetapi begitulah rahasia Allah luar biasa. Abdurrahman bin Auf dengan kejujurannya membantu mereka, justru tidak lama waktu setelah itu datang utusan beberapa pejabat dari negeri Yaman lagi cari kurma apa? Busuk. Ya. Padahal Abdurrahman bin Auf itu keder. Ini kok duit kita banyak terus ya. Sosok sahabat Nabi mulia Abdurrahman bin Auf keder kalau punya banyak apa? Duit. Nah kita kedernya kalau duitnya sedikit. Nah gitu. Kita adzan sebentar ya, kemudian kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Nah kita lihat ya, sering dengar juga kisah yang sangat bagus, memberikan pelajaran penting buat kita dari sosok sahabat Nabi mulia Abdurrahman bin Auf, membantu para petani kurma. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti. Dalam waktu yang tidak lama, beberapa utusan dari negeri Yaman datang mencari kurma busuk. Maka seluruh petani dan seluruh orang-orang Madinah mengatakan, kalau Anda mencari kurma busuk, ada tuh di Abdurrahman bin Auf, banyak banget. Langsung mereka berdatangan ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, konfirmasi di hadapan Abdurrahman bin Auf tentang masalah kurma busuk yang dimilikinya. Abdurrahman bin Auf mengatakan iya. Akhirnya mereka bilang, aku akan beli kurma busukmu 10 kali lipat dari harga kurma normal, karena kami sangat butuh. Ya gimana lagi? Akhirnya duitnya makin bertambah, kekayaannya makin berkah. Ayuhal ikhwah azza wa azakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh ujian yang akan diberikan kepada para hambanya, Allah tutup ayat ini dengan kalimat emas, wa basyiris sabirin.
berikan kabar gembira. Busyra ialah kabar gembira. Basyir itu fi'il amrnya. Berikanlah berita gembira, kabar gembira. Untuk siapa? As-sabirin, untuk orang-orang yang sabar. Karena kehidupan seorang mukmin, ketika dia mendapatkan musibah ujian harus bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat kesenangan, dia akan apa? Bersyukur. Kalau dalam jiwa kita ada sabar dan syukur, pasti akan kita anggap baik seluruh perkara yang menghampiri kita. Dan benar apa yang disampaikan oleh Nabi ya dalam hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sangat menakjubkan. Nabi aja sangat takjub ya. Berarti perkara ini sangat mulia. Sungguh sangat menakjubkan bagiku urusan orang beriman. Seluruh urusannya ia anggap baik. Lagi senang, lagi sedih, selalu mengucapkan khairan insyaallah. Lagi suka, lagi duka, khairan insyaallah. Sangat menakjubkan orang seperti ini menurut Rasulullah. In asabathu sarra, kalau dia diberi kesenangan, syakar, cepat bersyukur. Fakana khairan lah, maka perkara itu akan sangat baik untuknya. Wa in asabathu dharra, kalau dia diberi kesusahan, kesempitan, musibah, sabar. Dia bisa bersabar, fakana khairan lah. Dan kita sudah bahas ya, sabar itu endingnya apa? Sangat luar biasa, sangat bagus. Kadang-kadang kita ini mencoba sabar, ternyata ada sesuatu yang akan kita dapatkan luar biasa di luar dugaan kita. Inilah buah hasil dari apa? Kesabaran. Allah itu menginginkan kita sabar. Dan pasti pertolongan akan datang. Waktunya kapan? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Karena di setiap kesulitan insya Allah ada apa? Ada yusra, kemudahan. Tinggal kitanya ini sampai di mana batas kesabarannya. Tapi kalau sabar ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya kan. Kalau Anda batasi cuma sebulan, ya berarti nggak ada batasnya. Yang namanya sabar ya terus. Anda sabar, Anda terus menerus berdoa, harapkan pahala dari apa yang sudah terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azani wa azakumullah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari ya. Semoga yang sudah kita bahas menjadi renungan dan nasihat buat kita, bahwa sungguh ikhwah, tidak ada satu manusia pun yang hidup di dalam dunia ini tanpa ujian. Antum kelihatannya dari lahir saja melihat teman antum senang terus, tapi ada yang disembunyikan. Ya. Antum kelihatannya tetangga samping sebelah itu shoppingan terus padahal lagi pusing. Ya. Itu nggak ada yang tahu. Atau mungkin dalam harta dia nggak ada ujian, tapi dalam hal yang lain. Jadi yang namanya ujian itu nggak mesti apa? Nggak mesti seperti yang kita alami. Sekarang kita mengalami ujian begini, orang lain mengalami ujian yang lain. Pernahkah Anda membayangkan Anda hidupnya susah, tapi alhamdulillah ada istri, ada anak. Ini tetangga misalkan hidupnya senang apa, tapi nggak punya anak. Dia susah mikirin bagaimana caranya pengen punya anak. Jadi tiap manusia ujiannya apa? Berbeda. Siapa yang membagikannya? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang menentukannya? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu jealous. Kita nggak perlu nanti akhirnya muncul sifat-sifat iri dengki yang itu akan menjadi sebab utama permusuhan kita. Kalau kita ingin baik-baik saja, tanpa ada permusuhan, tanpa ada pertikaian, tanpa ada persengketaan, jauhilah membanding-bandingkan, jauhi juga sifat apa? Iri dengki. Nabi bersabda, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu.
manusia akan senantiasa baik-baik saja pasti, selama di antara mereka tidak saling iri dengki. Wallahu ta'ala bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.